Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan tentang kisi-kisi yang akan keluar di PTS untuk besok hari, langkah lebih baik kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah, berikan kesehatan, berikan ilmu yang barokah, ilmu manfaat di dunia wal akhirah, dan juga diperlancar untuk ujiannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, kita langsung aja membahas ke intinya. Kisi-kisi kelas 11 SKI dalam PTS besok itu, yaitu menggunakan multiple choice. Apa itu multiple choice? Yaitu soal ABC-an, tidak ada urean, yaitu terdiri dari A, B, C, D, dan E. Ini 5 pilihan ganda, ya. Soalnya terdiri berjumlah 30 soal. Silahkan di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya itu, biar kalau sewaktu-waktu besok waktunya pas penilaian akhir sekolah, waktunya UAS itu muncul di notifikasi, tinggal dipelajari. Kayak di PTS ini enak, jadinya besok tinggal muncul notifikasi, tinggal dipelajari langsung. Makanya di subscribe dan juga di like, ya, ditonton sampai habis, dipelajari itu, insya Allah barokah. Kita masuk pembahasan kisi-kisi yang nomor 1. Silakan, entah itu ditulis, di screenshot, silakan dipelajari. Nomor 1, yaitu seperti biasa soal akan keluar, yaitu dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Fase pertama, alhamdulillah, fase pertama, agak pilek Pak Akbar, mohon maaf. Fase pertama, pemerintahan Bani Umayyah ke-1 dikenal dengan fase, dan fase apa kira-kira? Ada yang mengatakan yang pertama itu, kalau yang dinamakan dinasti atau kerajaan, pasti yang pertama itu fase pembentukan, ya. Fase yang pertama itu bisa diartikan fase pembentukan. Kemudian setelah yang fase pertama, yang kedua yaitu fase keemasan jaya-jayanya. Baru yang ketiga, fase kelemahan atau keruntuhan dari dinasti Umayyah atau Abbasiyah itu, ya. Itu sekalian belajar sendiri. Nomor 2, Muawiyah bin Abi Sufyan ini baru memeluk agama Islam. Pada saat peristiwa apa Muawiyah bin Abi Sufyan ini memeluk agama Islam? Pada saat peristiwa Muawiyah bin Abi Sufyan memeluk Islam, ini kalian pelajari apa itu pada saat peristiwa Isra Mi'raj, ataukah ke peristiwa hijrah ke Habasyah, atau juga Fathul Mekah, atau bisa jadi hijrah ke Madinah. Kira-kira yang mana? Ini harus kalian pelajari sendiri, harus kalian cari, ya, biar besok bisa kalian jawab dengan cepat dan cermat.
sesuai dengan waktu yang diberikan. Nomor berikutnya, nomor 3. Kira-kira, karena kisi-kisi, ini kira-kira. Nah, kira-kira Khalifah Bani Umayyah, apa itu khalifah? Khalifah yaitu pimpinan, yaitu seorang pemimpin dari Bani Umayyah secara keseluruhan, yaitu berjumlah berapa? Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Kira-kira yang mana yang benar? Itu kalian cari sendiri ya. Saya kira sudah bisa. Yang keempat, nah ini fase ketiga. Tadi Pak Akbar sebutkan apa dari dinasti Umayyah ke-1. Kita masuk ke sini, dikenal dengan fase apa? Nah, tadi yang pertama itu apa? Nah, yang kedua itu apa? Yang ketiga fase apa? Nah, saya kira sudah bisa ya. Itu nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifahnya keberapa dari dinasti Umayyah ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga memiliki sifat warok. Warok itu apa, Pak? Kalian harus jawab. Nanti ini keluar di soal. Warok adalah, bisa kalian cari sendiri. Warok adalah, kira-kira warok itu apa? Kalian cari. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yaitu khalifah yang warok. Warok itu apa? Ya, itu insya Allah nanti akan keluar besok itu. Nomor berikutnya, ini kebijakan pemerintahan Khalifah Muawiyah dalam menaklukkan 3 wilayah. Apa saja wilayah yang ditaklukkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Yaitu yang pertama yaitu daerah Afrika, Afrika Utara tepatnya. Kemudian yaitu India. Setelah India yaitu Bizantium, daerah Inggris, Bizantium. Nah, kenapa Khalifah Muawiyah memilih 3 wilayah tersebut? Nah, kira-kira apa? Apakah karena wilayahnya yang strategis, atau subur, atau wilayahnya yang sangat dekat, atau wilayahnya pula banyak penduduknya, sehingga pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjajah atau menaklukkan 3 wilayah tersebut, yaitu daerah Afrika Utara, kemudian India, dan juga Inggris atau Bizantium. Kira-kira alasannya apa menaklukkan 3 wilayah itu? Khalifah Muawiyah yang keluar besok. Kemudian nomor berikutnya, nah, pada waktu dinasti Umayyah, Islamisasi di Eropa itu sangat kental sekali, sangat banyak sekali, sangat mayoritas bahkan, yaitu tepatnya di daerah mana? Spanyol, Andalusia. Kebijakannya siapa atau pemerintahnya siapa yang memindahkan dinasti Umayyah itu ke Spanyol atau dalam kurung Andalusia? Pemerintahnya siapa? Pemerintahnya siapa? Apakah Umar bin Abdul Aziz, apakah Walid bin Abdul Malik, atau Marwan bin Hakam, atau Muawiyah? Nah, ini harus kalian cari sendiri, pelajari. Setelah melihat video ini, kalian harus pelajari satu persatu soal.
pasti akan keluar. Nah, nomor 8. Masa kemajuan ini. Masa kemajuan pemerintahan Bani Umayyah ini terjadi pada masanya Khalifah siapa? Kira-kira kalau fase kemajuan ini, masa kemajuannya khalifahnya apakah Muawiyah, apakah Abdul Malik bin Marwan, atau juga bisa jadi Umar bin Abdul Aziz. Ini kalian harus pelajari sendiri. Masa kemajuannya pemerintah Bani Umayyah terjadi pada masa khalifahnya siapa. Kemudian nomor berikutnya 9. Dari silsilah keturunan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu salah satu khalifah dinasti Umayyah ini, kira-kira, karena kisi-kisi harus kira-kira Umar bin Abdul Aziz ini satu keturunan dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa keturunan dari Umar bin Abdul Aziz ini yang katanya mengatakan satu keturunan dari Khulafaur Rasyidin? Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, ataukah Ali? Ini kalian harus pelajari sendiri ya. Dicari, ini pasti akan keluar. Nomor berikutnya, pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini khalifah yang pertama ini berlangsung selama berapa tahun lamanya. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini berkuasa. Apakah 20 tahun? Apakah 25? Atau bahkan cuma 10 tahun? Yang betul kira-kira gimana? Silakan dipelajari sendiri. Kemudian nomor berikutnya, kira-kira sistem pemerintahan dari dinasti Umayyah yaitu sistem pemerintahan apa? Apakah republik, apakah monarki, apakah kerajaan, apakah sosialis atau liberalis? Itu bisa kalian cari sendiri ya. Pemerintahan dinasti Umayyah pada waktu itu pemerintahan seperti apa? Di LKS sudah ada, bisa kalian pelajari sendiri. Nomor 12, kira-kira Khalifah ini pemimpin Bani Umayyah yang pemerintahannya paling lama, yaitu sampai mencapai 21 tahun. Kira-kira pemerintahannya siapa pada zamannya dinasti Umayyah ini? Saya kalian cari sendiri. Nomor 13 ya. Kira-kira faktor kekurangan dan juga kemunduran dan juga keliru, kekurangan atau kemunduran dari dinasti Umayyah itu apa? Dan nomor berikutnya, sekarang nomor 14. Oke.
kekuasaan baru yang berkembang pesat, kemudian yang menaklukkan Bani Umayyah, yaitu kekuasaan siapa? Setelah berdirinya dinasti Umayyah yang sangat megah sampai sekian lamanya, dinasti Umayyah itu berganti-ganti khalifah, kemudian sampai akhirnya dinasti Umayyah itu runtuh. Siapakah dinasti yang meruntuhkan kekuasaan dari daulah dinasti Umayyah ini? Siapa meruntuhkan dinasti Umayyah? Dinasti siapa? Ini bisa kalian baca sendiri. Dan nomor berikutnya, Bani Umayyah terletak di daerah kota selama 92 tahun. Itu berpusat di wilayah mana Bani Umayyah itu? Apakah daerah Yasem? Apakah daerah BJF? Apakah daerah Jedis? Atau daerah Syria? Mungkin juga, atau di Baghdad, Madinah, Kufah, atau Damaskus. Itu bisa kalian belajar sendiri. Silahkan dibuka LKS-nya atau dibuka lagi e-learning yang awal-awal itu. Pelajari atau dilihat di akun YouTube-nya Pak Akbar yang paling bawah itu pasti keluar. Itu. Berikutnya, Dewan Perpajakan. Pak Akbar sudah janjikan kemarin pasti akan keluar perpajakan. Dewan Perpajakan ini disebut apa? Pada masa Daulah Umayyah ini, pada masa dinasti Umayyah, yaitu Dewan apa? Atau bisa juga Diwanul titik. Apakah Diwanul Rosail atau Khoroj atau Barit, Asyurtok atau Jun? Mereka yang benar yang mana? Kalian cari sendiri. Dewan Perpajakan nomor 17. Bani Abbasiyah, itu beranggapan bahwa mereka lebih berhak atas kekhalifahan Islam. Karena apa? Kira-kira karena apa? Kira-kira karena apa? Bani Abbas itu beranggapan bahwa mereka itu yang paling berhak atas kepemimpinan sebagai khalifah. Karena apa? Apakah karena suku yang paling terkaya, atau suku yang terkuat, atau orang yang amanah, atau juga keturunan dari Bani Hashim sehingga menjadi panglima perang, kemudian mempunyai jabatan karena keturunan dari Bani Hashim tersebut. Kira-kira yang mana? Kemudian nomor berikutnya yaitu periode pertama pemerintahan dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini terjadi pada masa siapa? Pada masa siapa? Kira-kira karena masanya siapa? Apakah karena Bani Saljuk, ataukah dari Buwaihi, atau bisa jadi pengaruh Persia, kekuatan dari Abbasiyah itu sendiri, atau pengaruh dari Turki? Yang benar yang mana? Kalian jawab sendiri ini. Nomor berikutnya, ini pada zamannya Daulah Abbasiyah, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja ini lah. Alhamdulillah. Pada disebut Diwanul apa?
pekerjaan umum. Apakah kharij, aqarah, rasail, jun atau kharaj. Pasti akan keluar. Nah, apa sudah janji kalau ini yang pasti akan keluar. 1 atau 2 soal. Nah, kemudian nomor berikutnya, sistem politik. Dari pemerintahan Abbasiyah itu sistem politik bagaimana? Sistem politik pemerintahan Daulah Abbasiyah bagaimana? Nomor 21. Siapakah ilmuwan di bidang kedokteran? Kemudian Dewan Sekretaris pada masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, yang bergerak di bidang kehakiman, yaitu apakah Khatib Ar-Rasail, apa Khatib Al-Qadi, ataukah Khatib Al-Syurtoh, atau Khatib Al-Kharaj, atau Khatib Al-Jun. Kira-kira yang mana? Nah, itu bisa kalian dilihat di LKS. Kemudian ulama ahli hadis penganut mazhab Syafi'i yang kitabnya punya derajat yang paling tinggi di antara semua kitab hadis, yaitu imam siapa? Nah, ini keluar kan kemarin di ulangan harian. Imam siapa kira-kira? Ada 4. Ada banyak deng. Kalau mazhab itu yang kan pelajari ada 4, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ya, itu. Kalau ahli hadis banyak, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya. Tapi di sini pertanyaannya yang derajatnya paling tinggi sekali, yaitu siapa? Imam. Nomor berikutnya, Abu Hamid Al-Ghazali ini mendapatkan gelar sebagai ilmuwan tasawuf karena kecerdasan beliau itu mendapat gelar sebagai apa? Ini sekarang Abu Hamid Al-Ghazali itu mendapatkan gelar sebagai apa? Apakah sebagai Hujatul Islam, atau bisa jadi Muqawamatul Islam. Kira-kira yang mana gelar yang diberikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini? Kemudian nomor 25, ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah itu sangat berkembang pesat sekali. Kejayaan tersebut seharusnya menjadikan kita sebagai apa? Itu sebagai, ini kalian belajar sendiri, insya Allah bisa ini. Nomor 25 tidak bisa. Nomor berikutnya, Sultan Alauddin kedua memberi pasukan Toghrul dengan gelar Muqaddamah, sultan yang berarti tentara. Ini bisa kalian belajar sendiri. Apakah tentara pemuka sultan, atau pelindung sultan, atau pelopor sultan, atau juga pembawa kedamaian? Nah, yang benar yang mana ini? Sultan Alauddin kedua ini memberi pasukan Toghrul dengan gelar Muqaddamah. Yang berarti tentara apa? Itu ya, bisa kalian belajar sendiri. Berikutnya, Sultan Bayazid yang ke-1 itu mendapat julukan Yaldrum. Yang berarti apa itu Yaldrum?
bisa kalian searching ataupun di LKS sudah ada. Ya, apa itu Yaldrum? Nomor berikutnya. Kira-kira kota yang cocok jadikan ibu kota kerajaan, andai kata dunia itu sebagai kerajaan, ialah ibu kota mana? Yaitu yang benar yaitu kerajaan Konstantinopel. Itu kerajaan, kira-kira kalau semuanya itu andai kata dunia itu sebagai kerajaan semuanya, tidak ada republik, tidak ada pemerintahan, yang ada hanya kerajaan, itu yang pantas yaitu Konstantinopel. Kemudian berikutnya setelah Ertugrul wafat, salah satu pemimpin di Eropa, kepemimpinan kabilah dilanjutkan putranya yang bernama siapa? Berarti langkah pertama yang kalian pelajari, cari siapakah itu Ertugrul. Ini kalian pelajari dulu siapa itu Ertugrul. Setelah itu kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh putranya. Siapakah putra dari Ertugrul itu? Siapakah putranya? Kalian harus tahu. Namanya sejarah, harus pelajari, banyak-banyak membaca. Nah, ini perluasan wilayah masa pemerintahan Sultan Murad ke-1. Ini berhasil menambah hingga sampai benua mana? Apakah sampai Eropa, apakah sampai Asia, atau bahkan Afrika, atau bahkan di daerah Rangkah, Gebang? Kira-kira yang mana? Pak, paling jawabannya siapa temennya? Temenmu paling bukan Pak, yang paling banyak daerah Jasem Pak. Itu wilayahnya paling luas Pak. Oke, cukup sekian. Insya Allah ini akan keluar semua di PTS. Tinggal kalian mempelajari dengan baik dan cermat. Jadinya Pak Akbar sebelum jam 9 sudah saya share, ataupun lebih, mohon maaf karena Pak Akbar juga juga sibuk. Pak Akbar sempat-sempatkan waktunya agar kalian bisa mempelajari kisi-kisi SKI sebelum diujikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe sehingga besok waktunya pas di kemudian hari ada notifikasi yang muncul biar kalian enak mempelajarinya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.